Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-21 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita mulai membahas Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang biaya yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau biasa disebut biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya menurut Undang-Undang PPh yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Secara umum, bagaimana biaya yang boleh diatur di Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan bagaimana biaya yang tidak boleh diatur di Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya itu dihukumi boleh atau dapat. Boleh dibiayakan atau dapat dibiayakan. Dengan demikian, jika ada biaya sebenarnya terjadi, misal biaya sewa 100 juta rupiah, biaya ini hukumnya dapat dibiayakan, dapat tidak. Dapat bisa mengacu ke keinginan pembuat laporan, dan pasti mengacu ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika biaya sewa 100 juta rupiah tidak dibiayakan, menurut aturan pajak, tidak ada konsekuensi hukum yang timbul. Bahkan pajak terutang lebih tinggi karena biaya lebih rendah. Pajak lebih tinggi, kantor pajak lebih senang. Sebelum ke Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, saya ingatkan dulu adanya pembagian biaya. Pertama, bahwa biaya dapat dibagi ke dalam masa manfaat. 1. Biaya yang memiliki masa manfaat 1 tahun. Contoh, bayar gaji bulanan, sewa bulanan, bayar pameran, biaya produksi. Biaya-biaya ini memiliki masa manfaat 1 tahun, atau kurang. Biaya yang memiliki masa manfaat 1 tahun, atau kurang, dapat langsung dibiayakan pada saat terjadinya biaya, atau pada saat biaya tersebut dibayarkan. 2. Biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biasanya biaya ini untuk pembelian aset, atau harta perusahaan. Contoh pembelian gedung, pembelian kendaraan, pembelian komputer. Pembelian tersebut sangat terkait dengan usaha perusahaan. Tetapi karena memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka tidak boleh langsung dibiayakan. Boleh dibiayakan tetapi melalui metode penyusutan yang diatur dengan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penyusutan adalah alokasi biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kedua, biaya kita bagi ke dalam penghasilannya. Atau dapat kita sebut, biaya untuk mendapatkan penghasilan neto, atau bukan objek. 3. Biaya yang terkait dengan penghasilan final. Misal, kita menyewakan gedung. Penghasilan atas sewa gedung dikenai pajak penghasilan final sebesar 10%. Biaya untuk pemeliharaan gedung yang kita sewakan tidak boleh dibiayakan. Hal ini karena metode penghitungan pajak penghasilan yang menggunakan metode final, bukan PPh umum. 4. Biaya terkait dengan penghasilan bukan objek. Karena atas penghasilannya bukan objek, maka biaya yang terkait dengan penghasilan bukan objek, atau biaya untuk mendapatkan penghasilan bukan objek, tidak boleh dibiayakan. Penghasilannya bukan objek, biayanya tidak boleh diperhitungkan, atau tidak boleh dibiayakan. Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biasanya kita menyebut 3M, yaitu 1. Mendapatkan 2. Menagih 3. Memelihara 3M untuk penghasilan yang dikenai PPh umum. Sehingga kalimatnya bisa kita ubah menjadi, biaya untuk menagih, atau mendapatkan, atau memelihara penghasilan yang pajaknya dikenai PPh umum. Dalam bahasa akuntansi disebut matching cost against revenues. Revenues yang dikenai PPh final, biayanya tidak diperlukan. Dikoreksi positif. Revenues yang bukan objek, biayanya juga tidak diperlukan. Berdasarkan Pasal 6 ini, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya yang 3 meter. Ini merupakan basic yang sering dilupakan praktisi di perusahaan. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.